Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Di kajian lalu musannif penulis yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan kisah Jurayj. Dan sebelum kisah Jurayj beliau mencantumkan satu hadis yaitu 3 doa yang mustajabah. 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Da'watul musafir, doanya orang musafir. Yang ketiga da'watul walidu liwaladihi, doanya orang tua terhadap anaknya, baik doa buruk maupun doa baik. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan kisah Jurayj, di mana Jurayj adalah seorang yang ahli ibadah. Di saat itu dia sedang sholat. Di saat sedang sholat, ibunya memanggil, ya Jurayj. Kemudian terjadi kebimbangan dalam hati Jurayj. Ya Allah, Allahumma ummi am sholati, ya Allah ibuku ataukah sholatku. Tapi Jurayj lebih mengedepankan melanjutkan sholat sunnahnya. Lantas ibunya memanggil untuk yang kedua kalinya, ya Jurayj, hei Jurayj. Ibunya tahu, ya, ibunya tahu. Kemudian yang kedua juga demikian, sampai yang ketiga. Setelah yang ketiga ternyata Jurayj tidak juga menyaut panggilan ibunya. Lantas ibunya berdoa, bahwasanya isi doanya, ya Allah jangan sampai Jurayj ini meninggal, jangan sampai dia meninggal sebelum dia melihat wajah-wajah pelacur. Itu doanya. Jangan sampai meninggal sampai dia melihat wajah-wajah pelacur. Jurayj adalah seorang ahli ibadah, seorang yang soleh, ya. Tentu sangat jauh dia melihat dari wajah-wajah pelacur. Hingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi, dan ternyata doa ibunya makbul. Jurayj difitnah dia berzina dengan seorang wanita. Setelah wanita ini melahirkan, si wanita ini menyatakan bahwasanya bayi yang lahir tersebut anaknya Jurayj. Tetapi sayangnya raja pada waktu itu, penguasa pada waktu itu, dia tidak tabayun terlebih dahulu. Langsung dia meringkus Jurayj dan meruntuhkan tempat ibadahnya. Dan Jurayj pun diarak keliling kampung, dan dia pun melewati kumpulan wanita-wanita pelacur yang menonton dirinya yang diarak. Dan Jurayj pun melihat kepada wanita-wanita tersebut dan dia pun tersenyum. Ya, tersenyum. Ketika dia tersenyum, ternyata dilihat oleh si raja. Ini orang kenapa tersenyum? Sedang diarak, dipermalu kok malah tersenyum. Demikian ikhwatiddin. Ketika dijumpakan dengan wanita tersebut, ditanya, siapa ayah anaknya ini? Si pelacur tersebut, wanita tersebut menyatakan, ya Jurayj. Lantas Jurayj
mohon untuk berdoa untuk sholat 2 rakaat, ya. Setelah sholat 2 rakaat, dia bertanya kepada si bayi, man abuk, siapa ayahmu? Dia menyatakan si bayi yang waktu itu baru lahir, ternyata dengan qadarullah bisa ngomong, ya, bisa ngomong. Dia menyatakan ayahnya adalah si pengembala kerbau. Ternyata si wanita ini berzina dengan pengembala kerbau. Dan itu diakui oleh si anak. Ayahnya adalah si pengembala kerbau. Saya tanya pada antum, di saat ibunya berzina dengan pengembala kerbau, apa si anak ngintip? Kan nggak tahu juga dia sebenarnya. Ya, dari mana dia tahu orang dia belum terjadi? Ya, kan dia nggak ngintip. Kan nggak ada ikhwatiddin. Dari mana dia tahu? Itu adalah wahyu dari Allah. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada si bayi, kemudian dia bisa ngomong, itu menunjukkan bahwasanya ini suatu kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian luar biasa. Jangankan anak bayi, kita aja kalau masih usia 5 atau 4 tahun belum mengerti apa yang terjadi di sekeliling kita. Apalagi ini bayi, belum lahir pun dia, belum jadi pun dia, masih zigot dia, masih zigot. Zigot pun belum. Itu ikhwatiddin. Ya, akhirnya si bayi ini berbicara bahwasanya ayahnya adalah si pengembala kerbau. Jadi masyarakat yang menonton pada saat itu langsung paham, ini pasti jujur. Ya, pasti jujur karena ini kejadian yang luar biasa. Enggak ada yang mengatakan bohong nih bayi, bohong kau enggak. Ayo dari mana kau tahu? Enggak ada kan? Enggak ada yang tanya. Karena apa? Cukuplah itu sebagai data bahwasanya ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu bayi yang bisa ngomong di saat dia masih orok, masih bayi yang seharusnya tidak bisa ngomong. Ada 2 bayi yang lain yang bisa ngomong. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Siapa lagi? Siapa? Ayo. Kan sudah dikasih tahu kemarin. Siapa lagi yang bisa ngomong? Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu tidak jelas kisahnya karena dia katakan anak kecil bisa saja ngomong. Siapa? Anaknya Masitoh. Anaknya Masitoh riwayatnya nggak sahih. Kalau cerita-cerita gitu kan, kartun, film-film kan begitu. Ketika Masitoh mau terjun, dia ragu, kata anak bayinya, wahai ummi, jangan ragu, terjun aja. Riwayatnya nggak sahih. Yang sahih yang mana? Satu lagi. Yang bisa jawab boleh pulang lah, dah. Iya kan kita sekolah ini kan. Kan dulu kan senangnya kita kalau nggak keluar main-main atau waktu pulang, ya kan? Itu yang paling kita senangi ketika sekolah. Itu ustadz bukan kami ya. Siapa ikhwatiddin? Seorang bayi yang sedang menyusu dengan ibunya, lewat seorang yang gagah menaiki kendaraannya. Kata si ibu, Allahumma ja'al ibni mithlahu. Ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti dia. Si anaknya lagi ngompeng, lagi nyusuin, dilepasinya neneknya. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia, padahal masih bayi. Kemudian lewat yang lain, seorang hamba yang sedang digebukin, artinya sedang dihukum, diarak. Kata si ibu, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Si anak mendengar doa ibunya seperti itu, ngelepas neneknya. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Heran si ibu. Ya, heran si ibu. Ternyata ikhwatiddin, orang yang gagah perkasa itu orang yang zalim. Sementara orang yang sedang digebukin, yang dituduh mencuri, ternyata dia sedang terzalimi. Ini tiga hadis ini yang sahih ikhwatiddin, yang menceritakan tentang anak yang masih bayi bisa berbicara, atau bayi ajaib lah kita katakan, bisa bicara. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah kisah yang disebutkan oleh kisah Jurayj yang disebutkan oleh Imam Bukhari terkait dengan makbulnya doa orang tua, yaitu di saat ibunya Jurayj, ya, di saat ibunya Jurayj mendoakan si Jurayj. Doanya doa baik apa buruk? Doa buruk.
Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur. Udah, setelah tahulah masyarakat bahwasanya bohonglah ternyata si wanita tersebut, anak ini adalah anak si pengembala kerbau. Akhirnya menyesallah sang raja. Bagaimana kalau kita bangunkan kembali tempat ibadahmu yang terbuat dari emas? Kata Jurij, tidak usah, tidak perlu. Kalau begitu dari perak gimana? Tidak usah, bangunkan saja seperti sebagaimana sedia kala. Itu ikhwatiddin. Kalau kita kesempatan kan, oh iya emas, kalau bisa pakai perak, sekalian ada bertaburkan intan belian. Namanya seorang yang soleh, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Terus si raja nanya, terus kamu kenapa kok senyum-senyum? Nah, kemarin apa jawabannya? Kenapa Jurij senyum-senyum ketika dia diarak? Karena apa? Teringat doa ibunya. Oh ini ya, senyum dia. Ini doa ibu saya itu. Makbul doanya ikhwatiddin. Ya, makbul doa ibunya. Padahal waktu itu Jurij sedang sholat. Apalagi kalau anak sedang main judi. Nah, ntar mak sikit lagi ska nih. Main judi, main catur. Iya. Lagi balak 3 ini. Nah, didoakan buruk, langsung itu ikhwatiddin. Makbul langsung. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi itulah dia kajian yang lalu, di mana doa seorang ibu kepada anaknya itu makbul. Oh, bukankah doanya orang muslim juga sampai kepada kaum muslimin lain? Iya, tapi ini punya jalur khusus. Doa orang tua kepada anak itu punya jalur khusus. Doa anak kepada orang tua juga punya jalur khusus. Apalagi orang tua sudah meninggal. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kita lanjutkan. Qala muallif rahimahullah, qala haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik. Berkata Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik, qala dia berkata, qala haddatsana Ikrimah ibnu Ammar, telah berkata kepada kami Ikrimah bin Ammar. Qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi, telah berkata kepadaku Abu Katsir Suhaimi, qala dia berkata, Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyun illa ahabbani. Tidak ada seorang Yahudi pun ataupun seorang Nasrani pun yang mendengar tentang aku kecuali mereka pasti akan suka denganku. Ini kata Abu Hurairah. Tidak ada seorang Yahudi pun atau Nasrani pun kalau mendengar aku kecuali langsung mereka mencintaiku, suka kepadaku. Inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'ba. Tadinya ibuku, aku ingin kalau dia masuk ke dalam Islam, fata'ba, tapi dia enggan untuk masuk Islam. Jadi ikhwatiddin, Abu Hurairah lebih dahulu masuk Islam ketimbang ibunya. Ya, Abu Hurairah lebih dahulu masuk Islam ketimbang ibunya. Ibunya waktu itu Nasrani. Abu Hurairah datang kepada ibunya, ya ibu mari masuk Islam. Selalu ditentang dan selalu tidak mau ibunya. Ibunya sudah tua pada waktu itu. Faqultu laha, aku katakan lagi kepadanya, fa'abat, dan masih juga tidak mau. Sudah berkali-kali aku mengajak ibuku untuk masuk Islam. Ya, karena kalau para sahabat ikhwatiddin tidak ada satu perkara yang menyedihkan selain melihat orang tuanya kafir. Dan tidak ada satu perkara yang sangat mengembirakan kecuali telah melihat orang tuanya masuk Islam. Sama seperti kita ikhwatiddin. Ketika kita ikut pengajian sunnah, pengajian salaf, kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Sementara orang tua kita tidak mengerti. Sunnah kata kita, bid'ah katanya. Bid'ah kata kita, sunnah katanya. Kan selalu bertentangan. Ya, abang kita gitu juga, pemilik kita juga, kan kecil hati kita jadinya. Sedih ketika kita melihat ternyata ibunya sudah ngaji, bapaknya sudah ngaji, abangnya sudah ngaji, kan gembira ikhwatiddin. Kenapa? Sudah satu pemahaman. Ketika kita bicara tentang masalah bid'ah, langsung nyambung. Oh betul nak, bapak setuju itu, bid'ah kan aja lah dah. Kenapa nyambung ikhwatiddin? Ketika kita bicara tentang tauhid nyambung, tapi coba tidak, kan nggak nyambung. Kita katakan, Pak ini syirik. Siapa bilang? Jangan pandi-pandian kau, baru lahir kemarin sudah bilang-bilang syirik. Begitu ikhwatiddin. Kamu gak ada titel, gak ada LC, gak ada MA. Tamat SD pun susah, naik-naik percobaan. Ya,
Namanya orang tua kan ngerti sejarah anaknya. Kok tiba-tiba seperti ini? Jadi ketika melihat orang tua sudah ngaji, semua sudah ngaji, kan senang, cocok jalannya seiring sejalan. Jadi kalaupun dia dapat jodoh seorang akhwat yang sudah ngaji, bajunya besar, oh masya Allah ini menantu yang solehah, begitu kan. Coba orang tua nggak ngaji, bawa akhwat, ini mak jodohnya, kok dia bawa kemah kemana-mana? Jadi olok-olokan ikhwafiddin, rahimanallah wa iyyakum. Jadi begitu ikhwafiddin. Jadi Abu Hurairah sedih sekali dia. Ini ibu dia, ibu kandung, sudah tua. Kalau bisa jangan sampai mati sebelum masuk Islam. Dia terus berusaha supaya ibunya masuk Islam. Hingga akhirnya gimana ya, sudah sampai pada puncak kesabarannya. Akhirnya gimana caranya? Tetap dia ingin mencari gimana caranya supaya begitu. Adalah berbagai macam cara. Akhirnya bagaimana? Cobalah ku datangi Rasulullah. Akhirnya bagaimana ikhwafiddin? Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata, Udu'ullaha laha ya Rasulullah, tolonglah doakan ibuku. Doakan kepada laha. Laha itu doa kebaikan. Artinya minta doa agar Allah bukakan hatinya, Allah lapangkan, beri dia hidayah supaya dia masuk Islam. Fada'a, maka Rasulullah pun mendoakan. Ya, Rasulullah sudah mendoakan, pasti terkabul. Kemudian setelah didoakan Rasulullah, fa'ataituha, maka aku pun datang ke tempat ibuku. Faqad ajafat alaihal bab, ternyata pintu rumah sedang terkunci. Ada apa ini ibuku? Rupanya apa ikhwafiddin? Ibunya sedang mandi mau masuk Islam. Bayangkan ikhwafiddin. Jadi kalau sudah hidayah itu menyapa, gak ada yang bisa menghalangi siapapun. Apalagi ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ikhwafiddin. Abu Hurairah mendapat doa khusus dari Rasulullah. Ibunya dapat doa khusus dari Rasulullah. Abu Hurairah doanya ikhwafiddin, Rasulullah memberikan doa khusus. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya itu selalu mengikuti Anda, tapi sering lupa. Apa ucapan-ucapan yang Anda ucapkan? Lantas Rasulullah SAW mengatakan, coba kamu bentangkan ridamu, selendang yang biasa. Selendang ini ikhwafiddin, kalau ridak selendang, walaupun saya katakan selendang itu belum tepat. Kalau antum melihat orang umroh, pakaian yang menutup bagian atas itu selendang namanya. Karena kalau konotasinya selendang yang kita lihat dalam pikiran kita, selendang yaitu yang kain kecil yang dipakai oleh ibu-ibu wirid, ya kan, yang tipis, kain sari, ya kan, itu konotasi kita selendang. Kalau dikatakan serbet, langsung yang kita terbetik dalam benak kita ya yang untuk tangan, untuk bersihkan tangan. Kalau saya katakan selimut, langsung untuk tidur. Ya. Rida di sini ikhwafiddin itu seperti kain panjang. Kain panjang ini tapi fungsinya untuk menutupi badan bagian atas. Kalau dia menutupi badan bagian bawah namanya izar, sarung. Ikhwafiddin, ya. Jadi sampai mana tadi ya? Kok sampai selendang tadi? Ya, kemudian coba kamu bentangkan kainmu. Udah, kemudian dikumpulkan, kemudian dilekatkan ke dada Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah mendoakan. Apa kata Abu Hurairah? Sejak itu tak ada satu huruf pun tak ada satu kalimat pun dari Rasulullah yang lupa. Itu ikhwafir doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sebab mengapa hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu dia ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Ibunya mendapat doa khusus agar masuk Islam dan makbul. Baru saja didoakan Rasulullah, langsung Abu Hurairah pulang ke rumah. Ternyata ibunya faqad ajafat alaihal bab. Ternyata pintu rumah tertutup, terkunci. Biasanya masuk begitu aja Abu Hurairah, orang rumah ibunya. Ya, ternyata ibunya sedang mandi. Karena salah satu sunnahnya kan kalau sudah masuk Islam mandi. Demikian. Faqalat, berkata ibunya, ya Abu Hurairah, wa ay Abu Hurairah, inni aslamtu, aku sudah masuk Islam. Ibu sudah masuk Islam.
Demikian ikhwatiddin. Oh, gembiranya, riangnya luar biasa. Begitu mendengar ibunya masuk Islam, dia nggak masuk rumah lagi, langsung balik ke Rasulullah. Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menceritakan bahwasanya, mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku alhamdulillah sudah masuk Islam. Itu ikhwatiddin. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tidak ada satu perkara yang membuat aku gembira melebihi ketika aku mendengar ibuku masuk Islam. Ibuku sudah masuk Islam. Kan sebagaimana yang kajian hadis yang telah kita baca, bagaimana kemesraan antara Abu Hurairah dan ibunya, ya. Kemarin ada hadis di mana kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada ibunya, "Assalamu alayka ya ummi." Mana dia hadisnya? Ya, nantilah. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, di sini bagaimana mesranya antara Abu Hurairah dengan ibunya. Demikian ikhwatiddin. Kemudian fakultu, aku katakan lagi, "Udu'ullaha li wa li ummi." Kalau begitu ya Rasulullah, coba doakan lagi untukku dan untuk ibuku. Faqala, lantas Rasulullah berdoa, "Allahumma abuduka Abu Hurairah wa ummuh." Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, fa ahibbahuma ilan nas. Jadikanlah mereka berdua orang-orang yang dicintai oleh masyarakat. Jadi ini makanya Abu Hurairah tadi mengatakan, "Masami abi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani." Tidak ada seorang pun yang mendengarku tentangku, baik Yahudi maupun Nasrani, kecuali mereka pasti akan suka denganku, cinta denganku, sayang denganku. Itu dikarenakan apa? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, ya Allah, jadikan dia orang yang dicintai oleh masyarakat. Disitulah ikhwatiddin, makanya tidak ada seorang pun yang mendengar Abu Hurairah kecuali dia mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baik Yahudi maupun Nasrani. Yang busuk dan yang benci dengan Abu Hurairah itu hanya orang Syiah, lebih parah ketimbang Yahudi dan ketimbang Nasrani. Jelas-jelas menentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi saja suka dengan Abu Hurairah, Nasrani suka dengan Abu Hurairah, orang Syiah tak suka. Ada apa di balik ini? Ini sudah menjelas menunjukkan bahwasanya orang Syiah itu bukan Islam, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya ikhwatiddin, berdakwah dengan orang tua, sesuaikan dengan kondisinya. Ini Abu Hurairah sudah berdakwah dengan orang tuanya, ibunya yang sudah tua. Hendaklah kita berdakwah disesuaikan dengan kondisi orang tua. Tetap kita berdakwah dengan posisi kita sebagai anak, walaupun orang tua itu orang kafir. Tapi walaupun dia orang kafir, tetap dia itu orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Bertemanlah dengan mereka, bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik, walaupun mereka berdua adalah orang-orang kafir. Ya, mereka adalah orang tua, dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar di kajian-kajian yang pertama ada belum furad ini. Udah ikhwatiddin. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, posisikan kita sebagai anak. Ya, contohkan seperti misalnya, apalagi kalau orang tua kita itu sudah muslim. Ketika kita mengetahui satu hukum, ya, jangan kita itu berdakwah kepada orang tua seperti kita sedang mengajari dia. Seperti seorang ustadz sedang mengajari anak murid-muridnya. Jangan. Tapi hendaklah kita sebagai anak. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengajarkan, di antara beliau katakan, seperti coba ketika kamu baca, misalnya ayahnya merokok, udah, kemudian dia coba kasih tahu ayahnya, ya ini bukunya gimana sih ya, ini apa maksudnya ini, kok kurang paham saya, kok dia bilang, masa dia bilang rokok itu haram ya, coba ayah baca. Nah, begitu caranya, itu siasat namanya. Tapi kalau antum baca, antum simpulkan, antum dakwakan, ya ayah tahu nggak ini isi bukunya, merokok itu haram. Terkejut ayahnya langsung, ini anak kena apa, kena santet apa, kenapa ini haram, ini dalil-dalilnya ayah baca tuh, pikirkan ya sebelum mati.
Itu bahaya ya Khofiddin, itu akan ditolak oleh orang tua. Coba kita itu sebagai anak ya, apa masa dia katakan alkohol haram ya? Coba ya baca. Begitu. Jadi dia terpacu untuk membaca. Itu diantaranya. Ya walaupun ada juga si orang tua, alah tak usah itu, nggak ada itu, nggak betul itu. Dari sampulnya juga salah itu. Ya, antum cari yang lain, cari cara yang lain, ya, yang bisa kira-kira orang tua mau membaca dan memahaminya. Itu ikhwatiddin rahimanallah. Yang kedua, yaitu walaupun orang tua itu sudah tua, kan ada orang tua masih muda, ya, ada orang tua itu yang sudah tua. Bukan berarti kalau sudah tua nggak usahlah lagi dakwah orang tua, ada bawa tanah Ustaz. Terlagi mati dia, biarkan aja lah. Biar mati dalam kebidahannya. Ya ilaha illallah. Tega-teganya. Khofiddin tetap berdakwah walaupun orang tua. Syekh Abdul Razak menceritakan tentang kisah muridnya. Beliau kan dosen di Madinah. Ada salah seorang muridnya Amerika. Seorang Amerika, ibunya masih kafir tentunya. Orang Amerika kan banyak yang kafir. Ibunya masih Nasrani, usianya 90 tahun. Coba, dakwah dan nenek-nenek 90 tahun, bayangkan. Tak paham tak enggak dia kalau kita ngomong. Ya kan? Jadi tapi dia tetap getol mendakwakan ibunya. Ya. Hingga akhirnya ikhwatiddin sering-sering tapi tetap ditolak. Hingga akhirnya ibunya menerima. Masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 3 hari setelah masuk Islam meninggal ibunya. Luar biasa kan? 3 hari. Kita kalau bisa kita setel begitu enak juga itu. Kapan kira-kira mau meninggal baru tobat. Tapi kita nggak tahu masalahnya ikhwatiddin. Nggak tahu kapan kita meninggal. Jadi di sini ikhwatiddin baru 3 hari dia masuk Islam, bayangkan. Kalau 3 hari baru masuk Islam kan tentu masih belajar sholat, kan begitu ya. Masih belajar Al-Fatihah. Tapi ternyata 3 hari. Coba kalau dia mati sebelum dia masuk Islam, kan jadi penghuni neraka. Demikian. Sama seperti ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum, ketika Rasulullah SAW mendatangi seorang kafir, dia di atas untanya. Rasul berdakwah dengan dia. Apa kata Rasul? Atasyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwasanya bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan aku adalah Rasulullah? Dan apakah kamu yakin bahwasanya apakah kamu mau menegakkan salat dan mau membayar zakat? Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Apa kata orang ini? Ya, Rasulullah yang datang, ini masalahnya. Apa katanya? Aqrartu, ya saya bersaksi. Begitu dia bilang, ya saya bersaksi, melompat untanya, dia jatuh ke tanah, kemudian kaki untanya memijak lehernya, langsung mati. Belum ada ngapa-ngapain, masih dia, saya bersaksi, udah masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Qumu ila sahibukum, laksanakan jenazah teman kalian ini. Selenggarakan jenazah teman kalian ini. Itu ikhwatiddin, belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada apa-apa, tapi ternyata nasibnya baik, ikhwatiddin, ya, masuk surga. Nah, kira-kira gimana? Antum mau begitu? Carilah unta nanti. Itu bunuh diri namanya kalau seperti itu. Demikian ikhwatiddin. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya inna rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqul kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada seorang itu melakukan perbuatan penduduk neraka, ya kafirlah kita katakan, ya, sampai antara dia dan neraka hanya tersisa 1 hasta. Tapi 1 hasta ini ternyata takdirnya dia itu berbuat amalan-amalan penduduk surga. Dia lakukan, akhirnya dia masuk surga, nggak jadi masuk neraka. Demikian ikhwatiddin. Makanya para ulama kita mengatakan, tidak boleh mengatakan orang yang masih hidup itu, kau masuk neraka. Jangan, karena kita tidak tahu. Antum ketemu dengan Ahok, jengkel kali dengan Ahok. Karena gara-gara masalah apa? Reklamasi. Karena dia ngikuti reklamasi. Bukan deklamasi ya, reklamasi. Halo? Antum kok tertegun begitu jadinya? Kita bukan cerita politik, contoh, ya. Masalah benar tidak reklamasi urusan orang Jakarta lah itu. Jengkel kalian tuh, misalnya, woi Ahok,
masuk neraka ente. Nggak boleh. Nggak boleh ikhwatiddin. Karena kita nggak tahu akhir hidupnya itu gimana. Jangan-jangan sebelum meninggal dia syahadat, dipijak unta dia misalnya. Misalnya masuk surga. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau antum katakan dia tuh kafir, boleh, karena memang posisinya sedang kafir. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini ikhwatiddin, kita tidak tahu hidayah itu datang dari mana. Kita hanya usaha, doa, dakwah, doa, berdakwah kepada orang tua kita, terus berdakwah dengan santun. Orang tua dengan semua ikhwatiddin tetap santun, sesantun-santunnya. Karena kata Rasulullah, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'im, min hurm na'am. Allah memberi seorang hidayah melalui dirimu, karena kan kita nggak bisa beri hidayah. Yang memberi hidayah itu hanya Allah. Tapi Allah ingin memberi hidayah seseorang melalui kita. Itu lebih baik ketimbang unta merah. Coba bayangkan ikhwatiddin, orang itu nggak sholat, santum dakwai, bang, sholat lah bang. Kita apa lagi yang mau kita cari? Sholat lah, sholat kan wajib. Iya deh, iyalah insya Allah saya besok mau sholat. Sejak itu dia sholat, dikarenakan dakwahnya antum. Setiap dia sholat, ngalir pahalanya ke antum. Makanya jangan anggap remeh dengan kebaikan sekecil apapun, dengan dakwah sekecil apapun. Misalnya antum lagi gabung dengan kawan-kawan kuliah yang nggak ngerti agama misalnya, ya urakan. Antum katakan, kita kan orang muslim. Muslim itu sunnahnya makan pakai tangan kanan. Apa ya? Ayo udahlah, pakai tangan kanan. Sejak itu mereka pakai tangan kanan. Kenapa? Yakin itu sunnah Rasulullah. Sejak dia pakai tangan kanan, antum terus dapat pahala. Kenapa? Doa. Apalah, makan pakai tangan kanan. Tapi ini merupakan salah satu hidayah yang Allah berikan melalui kita. Demikian ikhwatiddin. Lagi kita makan, mau makan nih, makan. Ayo siap-siap makan. Jangan lupa bismillah. Oh iya, bismillah. Padahal nanti mau nerekam semuanya tanpa pakai bismillah. Udah. Atau lagi makan, enak sekali, lezat, begitu kan? Yang belum bismillah, ucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Padahal dia juga lupa sebenarnya. Dia lupa sebenarnya sekalian gitu kan. Oh iya, yang lain, oh bismillahi awalahu wa akhirahu. Jangan anggap remeh itu ikhwatiddin. Ketika mereka mengucapkan makan seperti itu, kita dapat pahala. Kenapa? Kita yang mengingatkan. Jadi jangan anggap remeh dakwah sekecil apapun. Tapi ingat, yang kita dakwahkan itu yang benar. Ya. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Itu ada ilmunya. Jangan yang nggak punya ilmunya kita sampaikan. Kalau kamu baca Inna Atoina 10 kali, maka kamu masuk surga. Mana dalilnya? Ya, harus berdalil. Artinya yang ada ilmunya yang antum tahu itu dakwahkan. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi itulah dia. Mari kita berdakwah sesuai dengan posisi kita. Ya, nggak bisa orang yang dia masih SD atau sedikit dia kepingin dakwah di atas mimbar. Jangan ikhwatiddin. Sesuai dengan kemampuannya dakwah. Antum kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdekat. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdakwah kepada siapa? Ke ibunya, karena ibunya orang terdekat dia pada saat itu. Dan ini sesuai dengan metode dakwah. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Antum punya istri, ya istri dulu didakwahkan. Jangan sampai dia mendakwakan ke istri tetangga. Dakwah, dek, pakailah jilbab. Itu sunnah Rasulullah, wajib bagi seorang wanita. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu qul li azwajika. Masya Allah, hafal dia. Kata tangganya, terus istri abang, itulah. Susah kalau istri saya itu. Saya mau cari yang lain aja lah. Demikian ikhwatiddin, istri kita benahi. Karena terkait itu semua, itu juga salah satu menajamkan dakwah kita. Coba bayangkan kalau seorang ustadz, hai orang-orang muslimah, pakailah jilbab kalian, sementara istrinya pakai rok mini. Orang yang mendengar, muslim yang mendengar hanya mencibir, cerita. Kan bahasa Medan begitu, istrinya aja nggak beres. Begitu ikhwatiddin. Hai orang-orang muslim, hendaklah kalian jaga lisan kalian. Oh mantaplah cerita lisan. Sementara istrinya caci sana caci sini, sumpah serapah segala macam. Orang kan mengatakan,
Iya, anggap remeh. Jadi kenapa? Nggak tajam dakwanya. Padahal yang dia ajak itu adalah benar. Jadi untuk menajamkan itu begitu ya Khofiddin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Antum punya istri, ya kalau satu istrinya ya dakwahkan, dua istrinya di dua bebannya. Punya anak begitu. Yang nggak punya istri, ya kalau mau dia berdakwah dengan istri ya nikah dulu dia baru bisa berdakwah dengan istri. Kalau nggak punya istri gimana dakwah dengan istri? Udah. Jadi kalau nggak gimana? Dengan adik, dengan kakak, dengan abang, dengan orang tua, itu ikhwatiddin. Jadi banyak sekali terbentang di depan kita ini jalur-jalur kebaikan. Banyak sekali. Kita aja nggak mau. Ya. Kita aja nggak mau. Kalau diajak main futsal baru rame-rame. Baru mau. Tapi ketika berdakwah, mendakwahi istri susah. Padahal itu merupakan tanggung jawab ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya ikhwatiddin, jangan remehkan satu ilmu yang antum tak ketahui, jangan remehkan, dakwahkan dia kepada orang lain. Tentunya untuk menajamkan dakwah ini, iya kita harus amalkan. Ya, kita harus amalkan. Ada orang terdekat kita dulu mengamalkan sehingga dakwah itu menjadi tajam dia. Banyak orang yang mengikut jadinya. Semakin banyak orang yang mengikut dakwah kita, apa yang kita beritahukan, ilmu yang kita sampaikan, maka semakin banyak pahala kita yang mengalir. Karena apa? Karena kita termasuk telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3, yaitu al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Sadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang ketiga, waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika seorang anak ya dia punya orang tua, cobalah berupaya dengan semaksimal mungkin, sesantun mungkin untuk berdakwah kepada orang tuanya. Masalah terima nggak terima itu nomor 16. Yang penting kita berdakwah dan berdoa kepada Allah. Semoga orang tua kita mendapat hidayah melalui kita anaknya. Nabi Ibrahim sendiri kan dia berdakwah kepada orang tuanya yang pertama sekali. Khofiddin, apa katanya? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, abati, abati itu panggilan paling lembut dalam bahasa Arab. Ya, wahai ayahandaku. Kalau kita terjemah, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Wahai ayahanda, kenapa ayahanda menyembah yang enggak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak memberi manfaat. Itu doanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Demikian ikhwatiddin, semoga kita dapat mengamalkan semua apa yang kita dengar dan semoga bisa kita dakwahkan kepada orang-orang tua kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesantunan akhlak terutama kepada orang tua. Jangan sampai ilmu yang kita dapati malah membuat kita takabur di hadapan orang tua. Memang benar apa yang dia ketahui, tapi ikhwatiddin, kita ingin ilmu yang berkah tersebut ya membuat kita semakin santun dengan orang tua kita, sebagaimana Abu Hurairah terhadap ibunya, sebagaimana Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, tetap santun walaupun orang-orang tua mereka adalah orang-orang kafir. Apalagi orang tua kita, saya yakin semua orang tua kita ini masih orang-orang yang muslim. Mereka lebih berhak untuk mendapat kesantunan akhlak kita ketimbang yang lainnya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Ustadz, dalam waktu dekat sepupu saya akan menikah dan saya diminta untuk menjadi panitia pernikahannya. Bagaimana hukumnya? Ya boleh, nggak ada masalah. Nikah walimah itu kan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Aulim walau bisyatin. Adakan walimatul urus walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi kalau waktu zaman Rasulullah walimah itu pakai kambing itu walaupun. Ya. Aulim perintah aulim walau bisyatin.
walimahlah walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi itu merupakan perintah Rasulullah SAW, dan itu juga merupakan sebagai pengumuman bahwasanya setelah menjalin pernikahan antara fulan dan fulanah. Itu ikhwatiddin, ya. Sehingga dalam walimah itu dibolehkan menabuh rebana, mengumandangkan syair-syair sebagai pengumuman. Jadi jangan buat tenda kemudian di dalamnya diam aja, sehingga nggak bisa dibedakan mana yang takziah, mana yang walimah. Harus ada bising-bisingnya ikhwatiddin. Harus ada bising-bisingnya. Itulah menandakan walimah. Oh, ada walimah gitu. Ada bisingnya. Tapi kok tenang. Apalagi Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Isinya subhanallah, subhanallah. Ini takziah ini. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi silakan. Yang nggak boleh itu bukan walimahnya. Isi walimahnya itu kalau ada yang bentuk maksiat. Seperti dangdut koplo di situ. Ya, berarti nggak boleh. Walimahnya nggak ada masalah, disunahkan. Ya, walimah disunahkan. Acara-acara tambahan yang tidak termasuk dalam Islam itu yang membuat, yang mengotori walimah, itu yang nggak dibolehkan. Misalnya antum tunjuk sebagai panitia sebagai mana? Panitia penyedia keyboard dan pentasnya serta biduannya, baru jangan. Ya. Dan ini kalau memang kita jadikan panitia, diberi hak prerogatif, bagus lagi. Saya yang ngatur bang, iya. Pokoknya atur saja terserahmu. Saya atur sesuai dengan syariat, iya silahkan. Oh, lebih bagus lagi ikhwatiddin, kita atur secara syariat. Kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada yang namanya ikhtilat, tidak ada yang namanya musik-musik. Yang ada hanya tabuhan rebana. Kita buat syar'i mungkin, itu menjadi percontohan. Sehingga yang datang pun makan dengan nyaman. Ini kita ikhwatiddin datang walimah, kemudian keyboardnya, ributnya bising luar biasa. Kita makan sambil kebisingan, ngomong dengan teman sebelah, kita baru ketemu. Kamu dari mana? Dari sana. Itu gara-gara keyboard bising dibuatnya. Sebelah semejanya. Padahal kan ketemu dengan kawan kadang-kadang jarang jumpa, ketemu ketika walimah. Kadang-kadang kan orang ini memang dia cari-cari waktu yang paling bagus gitu. Walimah itu waktu yang paling bagus tuh datang karena perbaikan gizi. Dia datang. Begitu datang, ketemu Masya Allah, kemana saja, udah lama nggak taklim. Iya, kalau walimah saya spesialis walimah ini misalnya. Bisa ngomong, bisa ngobrol. Tapi kalau bising dengan musik-musik yang nggak jelas itu ikhwatiddin, gimana kita bisa bicara, bersilaturahmi, berkomunikasi? Tapi yang anehnya, orang bisa nyaman seperti itu. Saya pun heran, itu telinga taruh apa? Itulah ikhwatiddin, ya. Jadi bagus kalau antum dijadikan sebagai panitia dengan catatan panitia yang syar'i. Akhwat, banyak kali akhwatnya. Ustadz, tadi Ustadz katakan dakwah ke keluarga terdekat seperti dari suami ke istri. Bagaimana jika suami tidak berdakwah kepada istrinya padahal dia sudah lama taklim? Bahkan istrinya sering menasihati, memberikan nasihat atau berdakwah kepada suaminya, tapi suaminya tak suka menerima nasihat. Bagaimana penjelasannya ikhwatiddin? Pak Ustadz, ini curhat ini. Ikhwatiddin, terkadang ada orang yang sudah ikut taklim itu tak pandai menyampaikan. Ya, tak pandai menyampaikan. Istri dengar sedikit, pandai menyampaikan. Ya, pandai menyampaikan. Oleh karena itu, antara suami dan istri itu hendaklah saling mendukung, saling membahu, saling bahu membahu. Ringan sama dijinjing, berat jinjing masing-masing, supaya berbagi tugas, ya kan? Jadi ketika si istri, ini abangnya sudah lama ngaji, tapi kok nggak pernah dia ngajak istrinya, begitu. Istrinya nggak ngaji-ngaji, nggak tahu dia dari mana ngajinya. Oh Ustadz, dari YouTube, kan gitu. Syekh kan banyak, Syekh YouTube, Syekh Google. Jadi dari situ, bang, kalau yang saya lihat dari video Ustadz ini nggak boleh bang. Oh ya dia, ya sudah, nggak apa-apa ya ikhwatiddin. Itu merupakan watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Tapi Ustadz, kalau saya nasihati suami saya dia malah marah-marah, itu takabur namanya. Berarti dia hadir di majelis taklim itu hanya jasadnya saja, fikirnya nggak memahami apa yang sedang dia dengar. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibr.
tidak akan masuk surga yang hatinya ada kesombongan, takabur, walaupun hanya sebesar biji sawi. Seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu ayyakuna na'lahu hasanan wa thiyabahu hasanan." Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang suka kalau sendal dan bajunya itu baik, bagus, selalu bagus? Kata Rasulullah, al-kibru, yang dikatakan sombong itu adalah ghamtun nas wa batarul haq, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu merupakan hasil dari meremehkan manusia. Mengapa iblis tidak mau menerima perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Karena dia meremehkan Adam. Dari tanah pula aku pula sujud kepada dia. Aku dari api, dia dari tanah. Dia anggapnya remeh. Dia menganggap remeh Nabi Adam, gak layak dia sujud pada Nabi Adam. Sampai-sampai karena dia menganggap remeh terhadap Nabi Adam, dia tolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatiddin, orang yang menolak kebenaran itu umumnya akibat meremehkan orang yang menyampaikan. Ya, seorang suami yang rajin ngaji, ketika istrinya menasihati secara umum, bang, itu sudah adzan bang, pergilah ke masjid. Sementara suaminya asik mencatur aja. Ada gini Khafidin, ngaji, catur, rokok, jalan terus. Sudah 6 tahun ngaji, tapi rokok jalan terus, ngepul terus di rumah. Ada ruang rahasia dia. Iya, nggak tahu orang. Ada cerobong asap ke atas. Jalan terus, maksiatnya jalan terus. Kan yang namanya sholat di awal waktu ke masjid itu kan nggak pakai ngaji, umumnya orang tahu, istri juga tahu, bang. Pergilah, itu udah adzan, udahlah jangan mencatur lagi. Kau ini tahu apa? Nggak pernah ngaji. Wah kan begitu, mantap. Nggak pernah ngaji. Aku ini udah ngaji dengan Ustadz Ali 3 tahun. Begitu. Padahal saya nggak pernah nyuruh dia seperti itu. Jadi khafidin rahimanallahu wa iyyakum, itu namanya takabur. Dia menolak apa yang dikatakan istrinya. Menolak. Kenapa? Menganggap remeh istrinya. Ini khafidin dikhawatirkan nggak masuk surga. Makanya bertakwalah bagi para suami, kalau para istri memberikan kebenaran, memberikan nasihat, terimalah. Ala ra'si wal ain, bilang ya wahai istriku tercinta, saya hormati ini atas kepala dan hidung saya, kepala dan mata saya. Itu ungkapan orang Arab kalau dia menghormati ucapan orang lain. Terimalah dia ikhwatiddin, ya, terimalah dia. Lihat apa yang dia ucapkan. Kalau memang ucapannya itu benar, misalnya ikhwatiddin, misalnya ada orang sebelah rumah antum tak pernah sholat, dia selalu melihat antum kalau sudah adzan selalu sholat. Kali ini main catur di teras, udah adzan tidak juga berhenti main catur. Karena dia lihat antum selalu ke masjid, dia katakan, bang, udahlah main caturnya bang, itu pergi ke masjid. Biasanya kan abang ke masjid. Tahu apa, kau aja nggak sholat, gak usah suruh aku sholat. Begitu. Memang dia nggak sholat, tapi apa yang dia ucapkan benar. Itu ikhwatiddin, apa yang dia ucapkan benar. Makanya jangan tolak kebenaran dari siapapun dia. Walaupun dia dari istri kita, walaupun dia dari anak kecil kita sendiri. Lagi makan, masa makannya pakai tangan kiri? Oh iya begitu. Ya, jazakallah khairan. Begitu, harus begitu. Diingatkan oleh anak. Jangan, kau tahu apa? Tahu mana kiri kanan? Coba. Anak bayi gitu kan, iya mana ya pak kiri kanannya? Jadi bingung dia mana kiri kanan. Demikian ikhwatiddin. Jadi tidak boleh menolak kebenaran dari siapapun. Itu kalau kita tahu itu benar. Ya, kadang-kadang inilah alasan juga dijadikan ngaji kemana-mana terserah. Yang penting yang benar ambil. Itu kan foto yang benar. Kalau nggak tahu yang benar gimana? Jadi itu permasalahan ikhwatiddin. Ustadz, saya pernah menghadiri majelis taklim lingkungan perumahan saya. Setelah selesai kami berdoa bersama. Apakah saya boleh ikut mengangkat tangan dalam doa bersama? Ikhwatiddin, doa bersama itu tidak ada disunnahkan kalau dilakukan secara seremonial. Tapi kalau nggak seremonial, misalnya antum bertemu teman antum sehat ya? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberi antum kesehatan. Amin bilang. Tapi kalau yuk kita mau doa, sebentar lagi kita doa, yuk angkat tangan 1 2 3, yuk kemudian. Berarti kan ikhwatiddin, itu kan namanya ada acara dikhususkan, apalagi selalu dikaitkan dengan satu event. Selalu dilakukan. Setiap habis taklim doa bersama, setiap habis sholat doa bersama. Itu tidak ada sunnahnya. Oh berarti nggak boleh kami berdoa habis taklim? Oh masya Allah, doa habis taklim itu doa ikhwatiddin, tapi tidak harus bersama-sama. Coba lihat para
dakwanya para masyaikh ketika memberikan kajian-kajiannya. Diakhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita. Kan begitu isi doanya. Dia mendoakan, mendoakan untuk dirinya dan mendoakan untuk madaunya. Demikian ikhwafid. Tidak harus rame-rame. Saya sholat memakai cadar karena sekitar saya ada laki-laki ajnabi. Pertanyaan saya, kalau pada saat posisi sujud kening saya berhalangan kain niqab, bagaimana hukumnya? Ikhwafiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda bisa bai araqib. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Yaitu Rasulullah menunjuk 1 yaitu kening dan hidung, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Jumlahnya 7. Artinya harus diletakkan di atas lantai, tidak boleh menggantung. Ya. Tidak boleh gantung. Makanya Rasulullah katakan, la salata liman lam yusib anfuhu al-ard. Tidak sah salat seorang yang hidungnya tidak terkena lantai, artinya gantung. Bagaimana kalau beralas? Kalau beralas tidak apa-apa. Sekarang kalau kita katakan dahi ini harus tidak beralas, tidak boleh begini. Kalau begini nggak sah. Sementara anggota sujud itu 7. Berarti antum harus buat celana khusus pakai resleting, bisa dibuka tutup bagian lutut. Lah ya kan begitu. Begitu sholat, buka resleting, pakai pelekat di atas, tempel ke atas, nampak lututnya supaya kena lantai. Begitu. Berarti akhwat nggak boleh sholat pakai kaos kaki. Kenapa? Kan terhalang, terlapis jadinya. Jadi yang dimaksud sujud di atas 7 tulang itu dia letakkan, dicecahkan, tidak gantung. Itu dia. Kalau gantung baru nggak boleh. Tapi kalau dia letakkan, ya banyak saja lapisnya. Ini sajadah nih. Ini sajadah imam nih berapa lapis tuh? Saya ada 3 lapis tuh. Udah, belum lagi keramiknya. Demikian, belum lagi sertunya. Itu ikhwatiddin. Jadi yang dimaksud adalah meletakkan, bahasa kita mencecahkan. Nah, itu dia. Jangan gantung, itu maksudnya. Jadi kalau akhwat dia sholat ada niqabnya melapisi jidatnya, keningnya atau hidungnya, nggak apa-apa. Asalkan dia tidak menggantung. Ya akhwat ya, paham ya? Itu yang dimaksud. Ustadz, bagaimana sejarah perkembangan zikir dan doa bersama setelah sholat? Seperti yang kita nggak tahu saya gimana zikir. Sejarah pula, Masya Allah. Nggak ngerti kalau sejarah ini. Saya taunya hadis begitu. Sejarahnya nggak tahu, perkembangan dari Rasulullah sampai ke masa sesat-sesat begitu. Nggak tahu saya kalau itu. Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika emosi saya tidak naik? Ketika ibu saya memarahi saya. Loh, bagus dong. Emosi saya tidak naik. Yang masalah kan kalau ibu antum marah, emosi antum naik. Itu yang masalah. Ini bagus. Ini salah pertanyaan kali ini. Baik, bagus itu. Nggak perlu ditanyakan lagi. Kalau ibu antum marah, antum jangan marah. Kalau antum ada keinginan untuk marah, upayakan jangan marah karena antum tidak hak untuk memarahi orang tua. Kalau ibu antum marah sudah, iya bu, maafkan gitu. Ampun bu, ya bu, gitu aja udah. Ya, kamu nakal, iya maaf, gitulah. Nggih, gitu aja udah. Jangan. Memangnya mama nggak nakal waktu muda? Kadang-kadang anak begitu, ikhwatiddin. Ada yang begitu. Aku ini kan gara-gara mama, ngikuti mama. Karena apa? Buah itu tak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali yang dibak kampret. Ikhwatiddin, jangan. Ada loh anak begitu. Ya, dia nengoknya, ini kan saya ini kan karena Abi kan kayak gini, karena kan Umi kan dulu begini. Dia kan dengar cerita dari Abinya. Abi dulu waktu masa muda begini. Umi begini. Ternyata anaknya buat begitu. Ketika dia begitu, loh, kok begini? Ya kan Abi dulu kan begini. Begitu. Jadi jangan kita juga seperti itu, ikhwatiddin. Itu konyol namanya. Ustadz, afwan, izin bertanya. Ya kalau sudah saya buka ini sudah izin bertanya. Apa yang menyebabkan Abu Hurairah rahimahullah dicintai oleh manusia? Doa Rasulullah tadi. Ya Allah, kemana antum tadi? Astagfirullah. La haula. Ini siapa yang nanya ini?
Astagfirullah. Minumlah saya dulu untuk mendinginkan. Aduh, memang kita tuh harus sabar memang. Sudah jelas tadi hadisnya Rasulullah mendoakan. Apa sebabnya katanya? Ya, semoga antum dapat hidayah. Ustadz, apakah boleh seorang istri meluruskan rambutnya untuk suaminya padahal itu tidak baik karena dapat merusak rambut? Ya jangan. Kalau sesuatu yang mudorot nggak boleh. La darara wala dirar. Sesuatu yang memudorotkan itu nggak baik, ikhwafiddin, nggak dibolehkan dalam Islam. Misalnya istrinya wajahnya agak bulat, sementara sang suami karena kebanyakan nonton artis kepinginnya wajah istrinya supaya tirus. Ini dek, rahangmu harus dioperasi ini. Supaya jadi tirus. Kemudian taruhkan silikon di dagu supaya agak seperti nenek sihir begitu. Ya, itu memudaratkan, nggak boleh, ikhwafiddin. Di samping itu juga merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sama apanya? Tulisannya. Jadi satu aja sambil. Ustadz, apakah saya termasuk pemakan riba bila saya mengajar seorang yang orang tuanya bekerja tempat ribawi? Enggak. Ini satu tulisan. Apakah ada seseorang yang bingung apakah dia sudah siap atau belum untuk menikah? Lalu bagaimana solusinya Ustadz? Apabila ada seorang yang bingung apakah dia sudah siap menikah atau tidak, lalu bagaimana solusinya Ustadz? Oh iya. Dia aja bingung apalagi kita. Allah. Ikhwafiddin, Allah menyebutkan balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu terhadap dirinya lebih tahu. Jadi kalau antum bingung, apalagi saya. Baik. Jadi bagaimana solusinya? Ya paling tidak cobalah bertanya dengan kawan yang sudah pernah menikah, ya. Atau tanya pada ustadznya. Tentu kan akan ada interview di situ. Kenapa? Apa sebabnya merasa belum siap menikah? Itu ikhwafiddin. Ini sebenarnya bukan bingung, hanya tidak tahu arah saja sebenarnya. Ya sama, bingung juga namanya ya. Itu ikhwafiddin. Kadang-kadang ada satu masalah itu sederhana. Saya sering menghadapi masalah anak-anak muda ini, juga orang tua, juga orang-orang sudah berkeluarga. Bingung deh, ini gimana Ustaz, begini. Loh, kan mudah Bu, begini caranya. Oh iya ya. Jadi di saat orang sedang kalut, itu bisa semua jalan itu terlihat buntu. Padahal solusinya mudah. Itu ikhwafiddin. Tapi ada satu solusi ikhwafiddin. Apa itu? Takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Jadi dia enggak bingung. Kalau dia merasa bingung, ya Allah, saya ini sudah siap enggak ya menikah? Sujud, salat kepada Allah, mohon pada Allah. Insya Allah ada solusinya. Kemudian wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapat rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bisa saja tiba-tiba dia habis salat, ada seorang menawarkan, "Dek, sudah nikah enggak, Dek?" "Belum, Pak." "Ah, udah nikah dengan anak saya aja," begitu. "Tapi saya belum kerja, Pak." "Udah kerja dengan saya." Masya Allah kan, ada anaknya, ada kerjanya. Gajinya berapa? Pokoknya gajinya besar lah, enggak masalah. Gitu ya, seperti Nabi Musa alaihissalam. Iya kan? Dia menikah dengan seorang wanita. Bagaimana pendapatannya? Dengan cara mengembala kambing 8 tahun. Itu ikhwafiddin. Jadi dia mengembala kambing, ya, itulah tugasnya. Di situ juga dia cari nafkahnya, memberikan anak istrinya. Itu dia ikhwafiddin. Makanya antum yang kalau masalahnya itu karena belum punya kerja, cari calon mertua yang bisa menerima antum sebagai pekerja. Bisa diterima untuk anaknya sekaligus bekerja untuk dirinya. Apakah tukang kebun? Yang penting kan menikah, hidup menikah. Allahu Akbar. Itu ya. Jadi coba dia konsultasi dengan temannya, dengan yang sudah pengalaman. Karena memang seorang itu kalau dia sudah sampai usia menikah,
Terkadang dia bingung. Artinya pertama milih yang mana ya? Itu ikhwatiddin. Dia gampang memilih. Apakah ini kira-kira yang terbaik ya untukku? Gampang dia milih. Makanya ikhwatiddin, kegampangan itu bisa dihindari dengan cara bertakwa kepada Allah. Ya, semakin taat kepada Allah, insya Allah Allah akan beri kelapangan, Allah akan beri jalan yang jelas. Jam berapa? Jam 6. Membagikan orang tua dahulu karena baru selesai kuliah. Membahagiakan maksudnya ini. Ini membagaikan dia tulis. Membahagiakan orang tua dahulu karena baru selesai kuliah dan baru bekerja, atau lebih memilih menikah, mana yang lebih harus dilakukan? Ikhwatiddin, gak bisa satu kaedah dalam masalah ini. Ada orang tua itu inginnya anaknya menikah, habis kuliah menikah nak. Kenapa? Mama kepingin dapat cucu. Ada, ya kan? Jadi ketika dia melihat anaknya menikah, bahagia dia. Kalau bisa sebelum mama meninggal sudah menimang cucu lah. Ada yang begitu. Ada yang orang tua itu kepinginnya, nah mama ini kan sudah banyak mengeluarkan uang, jadi kau bahagiakan dulu mama. Mama mau jalan-jalan ke Singapura dulu. Ada yang begitu jenis orang tua, ikhwatiddin. Ya sudah, kalau memang orang tua kepinginnya begitu dan dia ingin kita membahagiakannya, dan kita juga tidak masalah agak lambat menikah, ya silahkan. Tapi kalau kita juga mendesak, nah kamu kalau habis selesai kuliah, coba kerja dulu, biayai adik-adikmu. Mak, nggak bisa mak. Kenapa? Sudah kekening ini hangatnya katanya. Udah nggak bisa lagi nih, sudah menggejolak ini mak. Ini zaman fitnah mak, begitu kan? Betulnya itu, betul mak. Ya sudahlah, kawinlah kau. Jadi begitu ikhwatiddin, nggak semua orang sama. Masing-masing punya kasus yang berbeda-beda. Jadi ikhwatiddin, ada yang dia sudah 30, santai aja dia belum menikah. Belum menikah bang? Belum. Nggak ada gejolak? Enggak, aman aja. Anginnya sayup-sayup nggak ada, biasa. Ada yang begitu. Ada yang masih 20, bawaannya mau kawin aja. Ada. Ini harus menikah saya, ini nggak bisa, ini zaman fitnah ini. Ya sudah, masing-masing punya kondisi masing-masing, nggak ada yang sama ikhwatiddin. Itu ikhwatiddin ya. Jadi itu dia. Ustadz, ana mau tanya, sebutan abati itu artinya ayahku sayang. Jika seorang istri memanggil sebutan tersebut ke suami, apa boleh? Enggak, ini untuk anak ke ayah, ayahanda, ya ayahanda. Anak ke ayah. Kalau istri ke suami, ya habibati. Itu dia. Suami ke istri, istri ke suami, ya habibi. Ya habibi apa artinya? Maihani. Nah, itu artinya sayangku. Kalau antum bilang ke istri jangan yang habibi, itu muzakkar. Jadi habibati. Ya habibati, habibati, yalla ya habibati. Itu ikhwatiddin. Itu panggilannya kalau mau manggil sayang, ya. Jadi jangan manggil istri, woi sini woi. Nah. Wah, panjang kali. Ustadz, bagaimana cara kita menjelaskan kepada ibu kita agar tidak boleh menceritakan keburukan orang, dan apa hukumnya menceritakan keburukan orang? Ya jelas nggak boleh, itu aib ya menceritakan. Itu merupakan ghibah. Allah mengibaratkan seperti makan bangkai teman sendiri. Ya antum bisa pelan-pelan memberitahu orang tua, kalau bisa ada buku, ada artikel, coba minta orang tua kita membacakan, atau diam-diam antum setelkan MP3 kajian tentang masalah ghibah, ya kan? Ghibah bagaimana? Ya antum putarkan saja, mana tahu ibu antum sambil dia masak sambil dengar, walaupun dia nggak ingin kan terdengar juga. Demikian. Intinya pakailah dengan segala cara, dengan yang paling santun, dengan harapan semoga orang tua kita itu bisa menerima kebaikan ataupun hidayah yang kita inginkan. Ada seorang ikhwan yang pernah berjanji akan mengkhidbah ana. Berarti ananya ini nama ya? Ana ini. Berarti ini akhwat ini. Ada seorang ikhwan yang pernah berjanji akan mengkhidbah ana,
Tetapi ikhwan tersebut kemudian tidak jadi mengkhidbah anak. Apa hukum janji yang dia ucapkan Ustadz? Antum ini gimana? Kalau antum tidak bisa menepati janji, jangan berjanji. Jangan berjanji. Ya, jangan berikan dia fata morgana, ikhwatiddin. Jangan berikan. Jadi ikhwatiddin, apa hukumnya? Sekarang saya tanya ke antum nih. Sabtu depan kita mulai kajian jam habis asar tepat, atau kita selesai kajian jam 6:15. Udah. Sabtu depan saya katakan, aduh saya ini ada urusan jam 6 aja ya, nggak jadi jam 6:15. Salah nggak saya? Membatalkan janji saya. Nggak mengingkari, tapi saya batalkan. Misalnya, besok kita jumpa ya jam sekian. Malam saya katakan, aduh seperti saya nggak bisa loh besok. Besok saya nggak bisa. Batal ya. Boleh nggak? Boleh. Jadi janji itu bisa dibatalkan. Yang nggak boleh itu diingkari. Sudah janji dia jam 10 datang. Kita yang menunggu sudah putih mata menunggu jam 10. 10:10. 10:20. Kan sangat lama itu ikhwatiddin. Setiap detik yang bergulir itu terasa lambat. Seharusnya kan tek tek tek. Ini detiknya. Tek. Tek. Begitu. Namanya juga menunggu. Perbuatan yang sangat membosankan. Udah. Itu baru nggak boleh. Ya, sudah janji. Janji seperti ini dia kan berupaya untuk mengkhidbah. Dia kan juga nggak sebutkan kapan. Kalau dia katakan, "Ukhti, afwan, sepertinya nggak jadi saya khidbah." Kenapa bang? Ada yang bagus gimana? Ada yang lain. Namanya masih khidbah, bisa putus ikhwatiddin. Jadi nggak masalah, ya, tidak masalah. Dan ikhwatiddin, ini khusus untuk yang lajang-lajang, terutama ya, bukan berarti yang nikah juga enggak termasuk. Kalau antum belum siap menikah, enggak usah tunang-tunang khidbah-khidbah belum siap menikah. Dek, saya mau akhwat, saya mau ukhti, saya mau mengkhidbah anti. Ya, boleh, cocok. Kapan nikahnya? 2 tahun lagi. Enggak usah. Berarti kenapa kok 2 tahun lagi? Berarti kan belum sanggup menikah. Sudah, siap dulu menikah, baru pinang anak orang. Jadi enggak seperti itu, dijanji-janjikan, janji-janji, tinggal janji, hanya mimpi bulan madu. Jadi ikhwatiddin, jangan. Kalau belum siap nikah, enggak usah khidbah-khidbah anak orang. Enggak usah. Siap menikah? Iya. Kapan mau nikahnya, Dek? Nah, secepatnya, Pak. Begitu. Kapan? Minggu depan bisa? Begitu. Jadi jelas kita tuh laki-laki, jangan mencela-mencele. Kapan nikah? 2 tahun lagi. La ilaha illallah, 2 tahun lagi. Memang lo apain tuh anak 2 tahun? Ya. Jadi ikhwatiddin harus jelas. Belum siap nikah, gak usah khidbah. Sudah siap khidbah. Kapan? Secepatnya. Begitu ikhwatiddin. Jadi tidak terjadi zina hati. Namanya 2 tahun, itu calon istri. Tentu kan minimal chattingan. Hi honey, how are you? Yeah. You how? Paling tidak kan begitu ikhwatiddin. Tadi ngaji enggak? Enggak bang. Pantas kok masjid dakwah terasa gelap. Iya, entah kapan mati udah terang, tapi begitulah ikhwatiddin. Ya, akan masuk setan di situ. Namanya juga calon istri, padahal belum tentu jadi istri. Jadi enggak usah khidbah. Kalau antum belum siap. Sudah siap nikah, cari cocok langsung menikah. Jadi tidak ada yang namanya zina hati, zina yang lain-lainnya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.